Kota Singkawang adalah salah satu kota yang terletak di Kalimantan Barat yang berkedudukan sekitar 223.000 orang dan berkedudukan multietnis seperti Tionghoa, Dayak, Melayu, dan beberapa suku lainnya. Kota Singkawang yang dipimpin oleh Ibu Chai Chumi, beberapa kecamatan yang bermasyarakatnya hidup berdekatan pada laut dan memperoleh penghasilan dari laut. Salah satunya adalah Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, adalah salah satu tempat yang berpendudukan mayoritas bekerja sebagai nelayan. SMA 10 berada di Kelurahan Kuala yang juga berdekatan dengan laut. Kehidupan masyarakat di Kuala berada di zona menengah ke bawah. Masyarakat yang tinggalnya di sekitar pinggiran muara. Ketergantungan orang tuanya, anggaplah mereka ini di Kuala itu sekitar 20 sampai 30% dari jumlah siswa ya, 20 sampai 30% orang tuanya bekerja di laut. Menurut Bapak, apakah masyarakat di sini sudah melestarikan lingkungan laut? Secara umum ya, tapi secara pribadi mereka masih belum sepenuhnya melakukan itu ya. Ini secara umum ya, seluruhan orang-orang itu yang ada di sana, apalagi sekarang dengan ada waterfront, kemudian ada yang sampai ke laut sana itu, kalau Anda mau lihat di Kuala sana, itu dari lewat dari pelabuhan sampai ke pantai itu, mereka sudah cukup sebenarnya untuk melestarikan lingkungan laut mereka ya. Jadi ada kepedulian sebenarnya ya, ada kelompok masyarakat, dan itu sebenarnya sebagian itu dari pemuda sini gitu. Pemuda di daerah lingkungan SMA 10 ini yang melaksanakan kegiatan itu maksud ya. Dengan adanya hasil laut yang ada di Tuan Kuala ini memberikan dampak, memberikan manfaat bagi warga sekitar dalam meningkatkan pendapatan kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu, dari hasil laut itu juga dimanfaatkan untuk memberikan pekerjaan seperti yang saya sampaikan tadi, di mana adanya kreativitas ibu-ibu dan organisasi pemuda dalam mengolah hasil laut, di mana setelah kita lihat dengan adanya dibentuknya ada semacam kelompok masyarakat dalam mengelola atau mengolah hasil laut, terutama ikan yang ada di Kelurahan Kuala, 111 orang. Nah, jumlah tersebut hanya 2% dari jumlah penduduk Kuala secara keseluruhan. Waterfront dibangun khususnya di Kelurahan Kuala sebelumnya itu merupakan mimpi bagi Kelurahan Kuala, kok bisa atau ada dibangun semacam waterfront. Nah, sejak berdirinya waterfront di Kelurahan Kuala memang mempunyai dampak atau manfaat yang positif bagi warga sekitar yang tinggal di waterfront, terutama memberikan suatu pekerjaan atau
penambahan pendapatan bagi mereka yang ada di sekitar waterfront. Misal, dengan adanya waterfront memberikan pendapatan kepada warga yang punya lahan parkir yang dikelola oleh pemuda sekitar. Yang kedua, dengan adanya waterfront juga ada semacam motor air wisata. Nah, motor air wisata yang intinya memberikan kepuasan kepada warga yang ada di Kota Singkawang maupun luar Kota Singkawang dalam melihat alam laut yang ada di Muara Kuala. Yang ketiga, waterfront juga memberikan dampak yaitu timbulnya pedagang UMKM, terutama kepada ibu-ibu ataupun organisasi pemuda mendirikan atau berjualan ya, dengan adanya warga atau masyarakat yang berkunjung di Tuan Kuala, kalau tidak mereka membeli hasil dagangan mereka. Membangun waterfront, maka kawasan yang ada di lingkungan waterfront itu kita rapikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemukiman, sehingga tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah kawasan kumuh yang ada di Kota Singkawang. Untuk pembangunan tersebut tidak terlepas dari biaya yang kita butuhkan, tentunya kan. Nah, biaya itu kita dapatkan langsung dari kementerian melalui Kementerian PUPR sebesar sekitar 20 miliar. Nah, untuk pembangunan waterfrontnya sendiri. Nah, untuk ide daripada pembangunan waterfront sendiri itu bermula dari ide pemerintah Kota Singkawang, yang mana ide itu diusulkan ke pusat melalui program yang ada di kementerian, yaitu program Kotaku. Kotaku itu adalah kota tanpa kumuh. Nah, jadi pemerintah Singkawang punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan lingkungan yang ada di Kota Singkawang, terkhusus di daerah Kuala. Nah, makanya pemerintah Singkawang coba merespon program pemerintah melalui Kotaku itu untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman. Nah, untuk perdanya sendiri, kawasan Kuala itu memang termasuk di dalam kawasan kumuh, yang perdanya juga diterbitkan pada dengan nomor 8 tahun 2018. Nah, bahwa di Kuala itu termasuklah kawasan atau pemukiman kumuh. Sampai sekarang, jadi katanya penghasilannya ya lumayan lah untuk keluarga, menghidupi keluarga sehari-hari. Kalau dampak negatifnya tidak ada, dampak positifnya menambah keramaian. Jadi warga setempat sini ada menambah penghasilan yang berjualan gitu. Kira-kira Pak, adakah upaya warga sekitar atau pemerintah untuk membersihkan kayak sampah-sampah di sekitar yang masih kecil-kecil? Ada yang bersihkan sampah itu ada. Itu bagian dari dinas. Banyak orang yang menyukai laut tapi tidak mencintainya. Mereka menyukainya tapi tidak menjaganya. Laut adalah sebongkah berlian. Jika kita menjaganya dengan baik, dia akan memancarkan sinarnya. Kami harap kita bisa untuk mulai mencintai dan menjaga laut.
Ini kotaku. Mana kotamu?